Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, pemudik terus memadati stasiun pelabuhan dan jalur tol. Hari ini 17.400 orang melewati stasiun Pasar Senen menuju kota-kota besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT KAI Daob 1 Jakarta hingga saat ini telah menjual 86% tiket mudik Lebaran dari total keseluruhan tiket yang disediakan untuk periode pemberangkatan 22 April hingga 1 Mei mendatang. Setiap harinya, PT KAI memberangkatkan 61 perjalanan kereta api. PT KAI juga menurunkan banyak personel untuk mengurai kerumunan dan membantu penumpang yang kesulitan mencetak tiket atau melakukan check-in. Sementara itu, di Cikarang Utama terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47 saat ini terpantau kondusif. Kendaraan dapat melintas tanpa hambatan dengan kecepatan normal. Sementara di tol Cikampek ini tercatat sebanyak 53.000 kendaraan yang melintas, meningkat dari prediksi awal, yaitu sebanyak 30.000 kendaraan atau terjadi lonjakan sekitar 43%. Sementara itu, pemirsa, di Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik sejak sore hingga malam hari. Antrian kendaraan didominasi roda 4 dan logistik mengantri di Dermaga 1. Mayoritas berasal dari exit tol Merak. Dermaga 1 terpantau ramai pada malam hari, jauh berbeda dengan intensitas pemudik pada pagi dan siang hari. Hari ini merupakan hari terakhir sebelum pelarangan angkutan logistik melintas, yakni dari tanggal 28 April hingga 1 Mei mendatang. Dan pemirsa, kini kita perbarui informasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke rekan Camar Haina di Pelabuhan Merak. Ya, Camar, seperti apa suasana malam hari ini? Apakah ada antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal di sana? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa. Untuk malam hari ini agak berbeda dengan sekitar pukul 7 ataupun 8 malam tadi. Ini sempat terjadi hujan badai, namun saat ini sudah surut dan juga dapat dilihat meskipun memang masih ada hujan rintik-rintik ataupun gerimis. Dan tadi April seperti yang ditanyakan bahwa apakah ada antrian kendaraan, dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah antrian kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dari calon pemudik yang akan bertolak menuju ke Pulau Sumatera. Selain mobil, ini juga ada angkutan logistik yang memang saat ini mendominasi. Pemantauan kami dari pagi hari, kemudian juga siang hari, sore, serta malam hari ini angkutan logistik memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya, dikarenakan hari ini merupakan hari terakhir angkutan logistik bisa menggunakan kapal sesuai dengan aturan dari Menteri Perhubungan bahwasanya untuk esok hari 28 April 2022 hingga dengan 1 Mei ini nanti hanya akan diakomodir untuk pemudik saja untuk transportasi mudik dengan menggunakan kapal dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Sementara untuk estimasi dari exit tol Merak menuju ke pelabuhan ini adalah sekitar 3 sampai dengan 4 jam, di mana biasanya hanya membutuhkan waktu 30 sampai dengan 40 menit saja, dikarenakan ada sejumlah lonjakan dari masyarakat ataupun calon pemudik di titik-titik ruas menuju ke arah Merak. Kemudian untuk pemesanan tiket ini dapat dibeli secara online dan memang sudah diwajibkan seluruh masyarakat dan juga calon pemudik untuk membeli melalui aplikasi dari Ferizi milik PT ASDP Indonesia Ferry dan juga dapat dibeli di sejumlah agen yang ada di minimarket maupun juga yang ada di sejumlah daerah-daerah lain untuk bisa dibeli dengan dibayar dengan menggunakan e-money begitu. Kemudian juga untuk data hingga dengan Rabu malam ini sudah ada sebanyak 448 kapal yang sudah melintas dari Merak menuju Bakauheni dan sudah membawa lebih dari 223.000 penumpang. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak dari ASDP Indonesia Ferry apabila terjadi
terjadi lonjakan dari calon pemudik, maka akan ditambah kapasitas dari kapal melihat kepada ketersediaan yang ada, serta ASDP Indonesia ini juga bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan sejumlah regulasi dan juga lalu lintas ataupun rekayasa-rekayasa seperti sistem one way, kemudian juga sistem buka tutup ataupun kontraflow. Dan diharapkan bagi masyarakat yang ataupun calon pemudik yang memang memilih untuk berpergian pada malam hari untuk bisa mempersiapkan diri seperti membawa obat-obatan, kemudian juga pakaian yang lebih tebal dikarenakan memang cuaca yang tidak menentu, utamanya dari arah Merak menuju ke Bakauheni, agar tubuh tetap fit dan juga bisa bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman. Sementara demikian, April, kembali ke Anda di Terlihat studio. sekali bahwa hujan tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk pergi mudik. Camar, terima kasih banyak melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, rumah 2 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Sementara tawuran antar remaja kembali terjadi di Jakarta Timur. Selengkapnya dalam Prime Highlight. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah 2 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Lokasi rumah yang berada di tengah permukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Dengan peralatan seadanya, warga langsung berupaya memadamkan api. Namun pemadaman sempat terkendala sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Percikan api dari lantai atas dan langsung membesar saat penghuni rumah tengah memasak menu olahan untuk berbuka puasa. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Gang Mayong, Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan kayu dan petasan. Tawuran diduga dipicu oleh tembakan petasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ke rumah warga. Aksi ini pun langsung dibubarkan oleh polisi dan warga setempat. Dalam rekaman video milik warga, seorang pemuda berpakaian kaos putih dan bertopi diamankan beberapa pengendara sepeda motor. Keributan yang terjadi di jembatan Suramadu, Jawa Timur ini sempat memanas saat pemuda berkaos putih itu memberikan perlawanan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dengan nekat terjun ke laut. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan pelaku yang diduga mencuri sepeda motor milik warga. Pemirsa, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin ditangkap dalam OTT KPK terkait kasus suap. Ade Yasin mengikuti jejak sang kakak, yakni Rahmat Yasin yang lebih dulu terjaring OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan. Kali ini Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin yang terjaring OTT KPK di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ade Yasin ditangkap bersama dengan 11 orang lainnya pada Selasa malam dan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dalam OTT turut disita sejumlah uang yang jumlahnya masih dihitung oleh KPK. KPK menyampaikan kasus ini terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor. Benar, tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini para pihak telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan tentu kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan tangkap tangan dimaksud.
Setiap perkembangan dari kegiatan ini kami pastikan akan selalu diinformasikan pada masyarakat. Dalam LHKPN, Gunungan sampah setinggi bangunan 17 lantai terbakar. Sesaat lagi di Ayus Prime.